Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak mengenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan nilai luhur Pancasila sembari terus-menerus berupaya menginovasi niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, di hari Senin kita berupaya istiqomah untuk mengkaji At-Tibun Nabawi, prophetic medicine atau kedokteran ala Nabi. Hidup sehat tak bergantung obat atas rekomendasi dari Rasulullah Muhammad SAW yang diyakini dimulai dari Nabiullah Anoh atau Henoch, Idris alaihissalam sebagai cikal bakal Nabi dan Rasul yang mengajarkan menulis sekaligus membabar dasar-dasar ilmu pengetahuan. Ada hal menarik ketika kami diskusi di grup WhatsApp, di mana grup itu diisi oleh hampir seluruhnya adalah saudara-saudara kami, para kiai, ibu nyai, ustadz, ustazah, ajengan, tuan guru, karena memang anggotanya ribuan. Jadi adminnya ratusan, anggotanya ribuan. Di mana ada seseorang yang menurut kami begitu fakih, menyampaikan bahwa seorang kiai adalah ulama yang otomatis memahami kitab kuning. Dan kami sudah menduga dari awal ketika saya menyampaikan pendapat, maka nyaris pasti mendapatkan tanggapan yang serius. Benar saja, beliau membuka dengan kalimat, kami kaget. Ada kiai yang tidak memahami kitab kuning dalam pengertian bisa membaca bahkan menulis dengan bagus, begitu ya. Tetapi disebut kiai. Karena menurut pengetahuan dari saudara-saudara kami yang di pondok pesantren, kiai itu ya ulama, begitu ya. Tetapi satu hal yang kita lupa yakni adalah bahwa ulama itu mengalami satu erosi kalau kami sebut secara sosiologi ilmu. Mengapa? Karena ulama-ulama yang sekarang dari pesantren yang juga punya gelar-gelar akademik, itu ulama-ulama yang lainnya tidak menganggap memiliki kapabilitas atau kemampuan yang seperti kemampuan imam mazhab yang 4, bahkan tidak akan mencapai derajat sebagaimana Imam Ghazali. Kami terus terang saja, mohon maaf, tidak bermaksud mengajak polemik ya. Tetapi sebagai insan yang bergerak di ilmu sosial dan politik, termasuk di dalamnya filsafat, tentu salah satu hal yang paling dihargai di dunia keilmuan, terutama pada strata 3, tetapi kami meyakini
dan kami sempat menjebol ya birokrasi kerangkeng besi dari dunia akademik bahwa seorang yang belum sarjana pun bisa menyampaikan konsep teori kalau tidak disebut teori. Dan lagi-lagi seorang Dr. Andes Solihin Abdul Wahab BA pada waktu itu, beliau sampai dengan Profesor Dr. Andes Haji Solihin Abdul Wahab BA, MA, PhD ya, dari Leiden University, insyaallah ya, Belanda, mengakui bahwa meskipun kami waktu menulis masih tulisan skripsi minor sarjana muda, tetapi beliau mengatakan sembari menenteng ya skripsi minor saya masih tersimpan rapi ya. Beliau mengatakan, saya akan tunjukkan pada Profesor Kuncharaningrat, Selo Sumarjan, semuanya guru besar ya. Kemudian Profesor Miriam Budiarjo, Mas Wadi Rauf, ya, Arpi Sanet dan yang lainnya ya, bahwa saya punya mahasiswa yang bisa menulis melahirkan parallel participation. Nah, supaya tidak berpanjang kalam, dan kami pun juga mendapatkan inspirasi dari Habib Lutfi. Mohon maaf, terlepas dari pro kontra tentang hal-hal yang kami tidak punya kepahaman di situ. Ya. Habib Lutfi berpendapat bahwa kiai itu ada 5. Ya. Setelah kami telisik pendapat beliau, ternyata masih ada yang belum disebut. Yakni kiai, ini salah satu yang kami sebut ya, ada 2. Tapi hari ini kita sebut 1 saja, yakni adalah Kiai Suwur. Dan kami sedang menulis dan meneliti Sembur Suwuk Nusantara. Nah, Kiai Suwur yang kami maksudkan adalah inovasi pengembangan dari beragam dari kiai yang oleh Habib Lutfi antara lain disebut dengan pertama Kiai Tandur. Kiai Tandur itu adalah ulama-ulama yang memang sangat fasih ya dalam syariat, dalam sunnah, dalam fatwa ulama-ulama salafus salihin dan seterusnya. Memang kajiannya adalah kitab kuning. Tetapi Habib Lutfi tidak menyebutkan tentang Kiai Suwur yang kami maksud. Kiai Suwur itu adalah yang di Nusantara dikenal dengan Kiai Sembur Suwuk. Sembur itu karena memang seringkali ya itu dengan, mohon maaf kalau ngobati sambil berdoa, setelah berdoa tidak jarang ya meludah lembut begitu ya, bukan ludah yang banyak airnya, bukan, jadi cuman mohon maaf ya kami prakadam 3 kali, kemudian tak jarang diusapkan kepada anak-anak yang sakit, terutama anak-anak. Nah, Kiai Suwur ini yang kami teliti, ya, yang kami temui, mulai dari Desa Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang, dan sekitarnya sampai dengan Lumajang, Probolinggo, Situbondo, Kraksan, ya, sampai dengan kami meneliti di kota, yakni kota pendidikan Malang tercinta ini, ada, bukan sekedar ada, bahkan banyak yang kami sebut Kiai Suwur tadi, yang ahli sembur suwuk, ahli pengobatan ala Nabi, tetapi tidak jarang bercampur dengan tradisi Jawa yang orang lain menyebutnya kejawen, gitu ya, disebutnya kejawen. Tidak, ya, sama sekali tidak ahli di dalam kitab kuning. Tetapi ya
selalu beliau-beliau yang beragama Islam itu memulai ya dengan istighfar, memulai dengan basmalah, membaca Al-Fatihah, membaca surat terakhir, ya 3 surat terakhir dari Al-Quran. Dan orang-orang yang berobat kepada beliau-beliau itu, terutama pada yang sepuh dan rajin ke musola atau masjid, disebutnya dengan kiai. Jadi tidak mengalami reduksi ya, dan tidak meruntuhkan wibawa dari kiai yang ulama. Namun dalam bahasa hikmatologi yang kami rintis justru mengayakan pemahaman yang nyata secara empiris bahwa ada sebutan kiai yang memang bukan dari pesantren dan otomatis ya pada umumnya tidak ahli di dalam agama Islam. Jadi ad-dinul Islam tidak ahli, tetapi beliau rajin ke masjid, kemudian zikir, puasa, bahkan kalau kami ini ya tidak ada apa-apanya dibanding dengan yang kami sebutkan. Gitu. Ya, yang kami sebut antara lain dari yang terdekat dengan rumah kami Celaket ini yaitu beliau yang ada di Kampung Palem, ya, RW 1, Kelurahan Samaan, Kota Malang, Kecamatan Klojen, Kota Malang, yaitu Om Dadang atau Bapak Dadang. Beliau ahli sangkal putung, kemudian juga memiliki keahlian-keahlian mengobati jantung, mengobati sakit ginjal, mengobati beragam penyakit termasuk kanker. Mudah-mudahan beliau selalu panjang umur, sehat ya. Kemudian juga ada yang masih muda belia ya, masih keponakan dari Om Dadang ini, yakni adalah Mas Ozi. Nah, Mas Ozi itu ada di seberang kampung kami, yaitu di Kampung Ororodowo, Kelurahan Ororodowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Ini juga tidak ahli membaca kitab kuning, juga bukan ahli ceramah, bukan juga ahli di dalam mengajari ngaji dan seterusnya. Tetapi ya, Mas Ozi juga memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan. Apa spesialisasinya? Tidak ada. Jadi untuk orang kecedit, keseleo, patah kaki, ya insya Allah diobati. Yang sakit secara psikologis juga diobati dan seterusnya. Jadi ada di tataran nyata, di tataran empirik, sebutan-sebutan kiai. Tetapi mohon maaf ya, dua beliau yang kami sebut itu tidak dipanggil dengan kiai. Panggilannya biasa, Om, Mas, begitu ya. Tetapi orang-orang yang jauh ya dari Mojokerto, dari Banyuwangi yang minta tolong, nah ini disebutnya juga sebagai seorang kiai. Jadi orang-orang yang bisa mengobati, jika mereka itu Islam maka seringkali disebutnya dengan, bukan seringkali, memang sehari-hari disebut dengan kiai. Jadi kita tidak berebut dengan istilah, tetapi dalam perspektif grounded research, dalam perspektif minimal kualitatif, metode penelitian kualitatif, maka pengayaan dari hasil temuan secara empirik yang tidak pernah atau belum pernah disebut oleh orang lain, peneliti lain, maka sang penelitilah yang berhak untuk memberikan nama. Dan kami mohon maaf ya, jadi kami oleh teman-teman di Muhammadiyah dipanggil Ustadz. Nah,
juga yang bisa ngobati, mulai istilah kami dari patah tulang sampai patah hati. Tetapi hanya berusaha, yang menyembuhkan itu Allah. Ya. Kemudian kami juga di kalangan NU, ya, yang bukan tetangga, jadi dari desa lain, dari Pakis, dari Pakisaji, dari Turen, dari Gondang Legi, bahkan dari Probolinggo, dari Banyuwangi, ya, termasuk ada juga yang dari Jakarta, ada dari Medan dan seterusnya. Ya, semua mereka menyebut kami itu dengan memanggil kiai. Jadi panggilan apapun bagi kami tidak ada masalah. Yang anak-anak atau lebih tepatnya teman anak-anak saya biasa memanggil saya dengan Om. Ya. Ketika kami menjadi narasumber di Mas FP, kemudian teman anak saya ini ketemu saya, dipanggilnya Assalamualaikum Om. Nah, yang lain pada marah, marah dalam tanda petik. Kok Om gimana sama Ustadz? Oh ya, Om Ustadz. Nah ini Ananda Cica yang sekarang ada di kota Pahlawan, Surabaya. Jadi panggilan-panggilan kiai bahkan tidak hanya pada orang, tapi pada benda yang dihargai juga dipanggil kiai. Ketika kami masih kecil, ya, karena di daerah kami itu masih dalam tanda petik berhutan ria begitu ya. Jadi pohon bambu masih lebat, aneka ragam pohon-pohon masih lebat. Kami biasanya itu berangkat ke ibu kami bersama mbah, ya, ke ibu bapak kami bersama mbah di kampung yang berbeda tapi satu desa. Pulangnya itu rata-rata setelah isya gitu ya. Jadi berangkat menjelang maghrib gitu ya, setelah asar, kemudian pulangnya setelah isya. Sambil membawa obor, mbah saya selalu bilang, Bismillahirrahmanirrahim, Yai putune badhe liwat. Nah, terus awal saya bertanya, siapa yang Yai iku mak? Saya panggilnya mak pada mbah saya. Ya. Yai iku sing ono ndek kene le. Tapi tetap tidak mau ngomong Yai itu siapa. Ya pokoknya Yai le. Yai biasa putih le. Nah, putih. Setelah dari rumah baru mbah saya menyampaikan Yai iku macan le. Jadi macan pun, macan putih di daerah kami disebut macan seruni, macan Jawa, ya. Jadi besarnya itu di bawahnya macan tutul yang paling kecil itu ya. Itu disebut dengan kiai. Ya. Dan mohon maaf, tidak jarang, bukan tidak jarang tetapi juga menjadi sebutan, ya. Pusaka-pusaka, ya, di Jawa, saya yakin juga di tempat lain itu juga diberi nama. Ya. Ini sekedar contoh. Ada kami memiliki beberapa begitu ya, beberapa pusaka sebagai wujud kami menghargai para empu dan mbah-mbah kami yang mewariskan pada kami ya. Ini kami ambil satu saja. Ini adalah Kiai Nogo Sosro Tinatah Emas ya. Jadi ini wujudnya ya. Lo 11 ada ukiran naga yang tinatah emas, kemudian berhias ya dengan lunglungan itu beraneka ukiran dedaunan yang juga tinatah emas. Nah, ini juga disebut dengan kiai. Kiai apa? Kiai Nogososro Tinatah Emas. Ya. Ada juga Kiai Nogososro yang tidak tinatah emas. Jadi dengan cara kita itu bahasa muda, anak-anak muda out of the box ya, keluar dari sarang kita atau keluar dari kotak kearifan kita supaya tahu kotak yang lain. Jadi kami ingin mengatakan bahwa
saudara-saudara kita yang di pesantren tidak keliru, tidak salah ketika kiai itu hanya dibatasi ulama. Tetapi perlu juga dihargai bahwa di luar pesantren ya itu juga ada sebutan kiai yang bukan ulama. Bahkan ada juga kiai yang pandai sekali. Beliau tahfidz ya, hafal Al-Qur'an. Berbagai hadis juga ada yang hafal, ya, jadi ratusan bahkan ribuan hadis hafal. Tetapi beliau tidak bisa ceramah. Ya. Mengobati ahli. Apa yang diobati? Yaitu tadi, mulai dari patah tulang sampai patah hati. Beliau usianya sudah sepuh 90 tahun lebih, 92 tahun. Ya. Jadi itulah pengenalan kami kepada saudara-saudara kami terutama yang masih belum mengenalinya bahwa kiai di sisi yang lain juga ada yang hanya ahli pengobatan. Bahkan ada yang ahli terapi pijat tetapi juga bukan ahli sangkal putung. Ya. Jadi umpamanya ya membetulkan letak perut yang turun ke bawah. Nah, turun mesti ke bawah ya. Ya, itu mampu, tetapi tidak mampu untuk patah tulang. Ada ya santri halakoh kami namanya Mas Kusnan, sarjana administrasi publik itu ya. Mas Kusnan ini sampai hari ini sudah ahli untuk sangkal putung. Jadi pernah menangani orang lumpuh begitu ya, kami tunggui dan bisa sebagai wasilah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Ketika kami sakit maka Engkaulah yang menyembuhkan. Demikian penuturan Al-Qur'an di dalam firman Allah. Ini merupakan wujud dari pernyataan Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Tetapi Mas Kusnan masih belum bisa untuk membetulkan letak perut. Jadi kalau ada istilahnya orang wanita cancer begitu ya, atau laki-laki turun berok belum bisa. Ya. Tetapi Om Dadang tadi ahlinya untuk membetulkan letak perut dan yang lainnya. Jadi sungguh menurut kami keistimewaan yang dimiliki oleh para sesepuh Nusantara ya, dan bahkan sesepuh-sesepuh di dunia itu patut untuk kita apresiasi, kita hormati bahwa kemampuan satu dengan yang lainnya berbeda, tidak untuk mencela tetapi untuk mengayakan dan saling menghargai keistimewaan anugerah dari Allah Subhanahu taala. Karena tidak mungkin semua orang mampu berbuat segala sesuatu, tetapi juga tidak mungkin insya Allah seseorang tidak mampu melakukan apapun. Karena itu kita tidak pernah tahu upaya dan doa siapa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara fikih memang ada persyaratan-persyaratan, tetapi dalam kajian tauhid, dalam kajian tasawuf, hak mutlak prerogatif Allah untuk menyembuhkan adalah keniscayaan. Pemirsa, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa, apa sebatas hanya Islam? Tidak. Saudara-saudara kami yang Hindu, kami pernah mendatangi, berwawancara mendalam, yang Buddha, yang Katolik, Frater, ya, Romo, kemudian Bedanda dari Hindu, ya, Bante dari Buddha, kemudian Konghucu, mohon maaf lupa sebutan namanya ya, atau sesepuhnya. Ada juga yang memiliki keahlian pengobatan secara alami yang dalam Islam disebut dengan at-tibum nabawi. Semuanya memiliki kontribusi untuk Indonesia sehat bahagia. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan jiwa raga kita.
Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek biologi dan bersari